Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk sahabat guru dan adik-adik dimanapun berada. Terima kasih telah mengunjungi channel kami. Kali ini channel Suparman Tampuyak akan menyajikan pokok-pokok materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Materi yang kami sajikan kali ini adalah teks diskusi. Di antaranya kami akan menyajikan pengertian teks diskusi, tujuan teks diskusi, fungsi teks diskusi, serta struktur teks diskusi. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan. Karena dengan membagikan tayangan ini, kita telah berbagi ilmu kepada siapapun juga. Baik, pada materi ini, pertama-tama yang kita bahas adalah pengertian teks diskusi. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskusi adalah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Berdasarkan pengertian ini, teks diskusi adalah teks yang menyajikan berbagai pikiran terhadap suatu topik dan masalahnya. Sementara tujuan teks diskusi disusun untuk menyajikan pendapat, sudut pandang, atau perspektif yang berbeda terhadap suatu permasalahan. Artinya, teks diskusi bertujuan menyajikan beberapa pendapat yang berbeda dan disertai bukti argumentasi. Kemudian, fungsi teks diskusi. Teks diskusi merupakan jenis teks yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain atau mempersuasi orang lain, atau dalam istilah lain, meyakinkan orang lain. Selanjutnya, mari kita bahas struktur teks diskusi. Struktur teks diskusi terdiri atas 3 bagian. Pertama, pendahuluan, kedua, isi, dan ketiga adalah kesimpulan. Bagian pendahuluan berisi pertama, latar belakang topik, dan yang kedua adalah pernyataan untuk membatasi topik, dan yang ketiga adalah perbedaan sudut pandang yang akan dibahas. Mari kita lihat contohnya dengan mengambil topik daur ulang untuk gaya hidup hijau. Bagian pendahuluan. Setiap hari kita diingatkan agar lebih peduli terhadap lingkungan kita. Namun, ternyata tidak mudah untuk peduli terhadap lingkungan atau biasa kita sebut bergaya hidup hijau. Atau sebaliknya, sebenarnya bergaya hidup hijau itu apakah mudah? Nah, inilah bagian atau contoh bagian pendahuluan dalam struktur teks diskusi. Kemudian, struktur teks diskusi selanjutnya adalah bagian isi. Bagian ini berisi serangkaian paragraf, 2 atau 3 paragraf dengan argumen setuju atau pro dengan alasan serta contoh yang mendukung gagasan. Oke. Selain gagasan pro, bagian isi terdiri atas 2 atau 3 paragraf dengan argumen tidak setuju atau kontra dan alasannya serta contoh yang mendukung gagasan. Bagian isi juga menggunakan bahasa persuasif dan menggunakan bahasa kohesif untuk menghubungkan gagasan atau untuk menunjukkan perubahan pendapat.
Baik, mari kita lihat contoh bagian isi dengan argumen setuju atau pro. Pada setiap kesempatan, jutaan orang melakukan gerakan kebersihan di berbagai wilayah di Indonesia dalam waktu yang berbeda-beda. Gerakan semacam ini diharapkan menginspirasi masyarakat untuk selalu peduli lingkungannya masing-masing. Kampung wisata Jambangan di Surabaya menjadi kampung percontohan gaya hidup hijau dalam daur ulang sampah dan penghijauan kampung yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu dan adik-adik dimanapun berada, kita bisa melihat bahwa pada bagian ini atau pada bagian isi ini nampak argumen setuju atau pro tentang gaya hidup hijau. Selanjutnya, mari kita lihat contoh bagian isi dengan argumen tidak setuju atau kontra. Namun, di pihak lain, di banyak tempat orang-orang menganggap gagasan daur ulang, saya ulangi dari atas. Namun di pihak lain, di banyak tempat, orang-orang menganggap gagasan daur ulang itu membuang-buang waktu mereka. Mereka tidak mau direpotkan dengan memilah sampah mereka dan lebih mudah membuang semuanya ke tempat sampah. Mereka tidak berpikir apa yang akan terjadi 10, 20, atau 30 tahun kemudian saat tempat tinggal mereka sudah penuh dengan sampah. Nah, pada bagian isi ini nampak argumen kontra atau argumen yang tidak setuju atas gaya hidup hijau. Kemudian yang terakhir adalah bagian kesimpulan. Bagian kesimpulan berisi tentang kesimpulan argumen dari kedua sisi, baik argumen pro ataupun argumen kontra atau tidak setuju. Kemudian bagian kesimpulan ini juga berisi kalimat-kalimat yang mengevaluasi kedua argumen tadi. Mana argumen yang paling efektif? Apakah argumen pro ataukah argumen kontra? Kemudian bagian kesimpulan berisi rekomendasi atau sudut pandang berdasarkan argumen yang disajikan. Baik, Bapak Ibu, sahabat guru dimanapun berada dan adik-adik, mari kita lihat contoh bagian kesimpulan. Daur ulang tidaklah sulit jika kita memikirkan serius tentang manfaatnya. Hampir semua yang kita gunakan dapat didaur ulang, mulai dari gelas hingga plastik. Sangat masuk akal jika melakukan apapun untuk membantu melindungi lingkungan kita di masa depan dengan kehidupan kita dan keluarga kita sendiri. Hijau adalah warna paling baik dari semua warna. Nah, Bapak Ibu, sahabat guru dan adik-adik, dari kesimpulan ini kita bisa melihat bahwa gaya hidup hijau adalah sesuatu yang perlu kita galakkan atau perlu kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Bapak Ibu, demikian penyajian kami tentang teks diskusi. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam sehat untuk Bapak Ibu, sahabat guru dan adik-adik dimanapun berada. Insya Allah kita akan ketemu pada materi teks diskusi selanjutnya yang membahas tentang
kaidah-kaidah kebahasaan teks diskusi. Terima kasih.